Oke, jumpa lagi di channel Mas Sulis, tentunya masih di ruang Cafe Matematika. Di Cafe Matematika ini membahas tentang materi pembelajaran matematika untuk tingkat SMP. Bagi siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9, mari bergabung di ruang Cafe Matematika. Tentunya masih bersama Mas Sulis. Baiklah, mari kita simak pembelajaran yang berikut ini. Sahabat MS semuanya, untuk video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal prediksi penilaian akhir semester 1 untuk mata pelajaran matematika kelas 9. Namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, sahabat MS semuanya? Semoga tetap sehat walafiat, terhindar dari apa yang dinamakan dengan virus COVID-19 ya. Nah, tidak terasa tinggal menghitung hari pelaksanaan penilaian akhir semester 1 untuk tahun ini ya akan segera tiba. Nah, untuk itu, untuk kali ini kita akan membahas tentang prediksi PAS Matematika untuk siswa kelas 9. Bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk tidak segan-segan mengklik subscribe-nya dan tombol loncengnya, agar nanti di video berikutnya kalian akan mendapatkan pemberitahuan dan notifikasi. Ya. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 berkaitan dengan bilangan berpangkat. Ya. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan dari bentuk perkalian berikut. Nah, kita masih ingat apa arti dari perpangkatan. Ya. Jadi kalau A pangkat N itu artinya A dikali A dikali A dikali dan seterusnya ya kali A yang terakhir ini sebanyak N kali ya N kali, sehingga untuk jawaban yang A karena ini 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 kemudian kali 5 lagi, kali 5 lagi, karena ini ada sebanyak 6 kali, ya, 6 kali, maka jawabannya adalah 5 pangkat 6. Oke, ya. Nah, nah sekarang yang B, ya, yang B. B itu adalah negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini baru 4 kali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Ada 7 ya ini. Ya. Ada 7 kali atau 7 faktor. Sehingga ini sama dengan negatif 5 dipangkatkan 7.
Nah, jadi yang dipangkatkan adalah negatif 5. Nah, akan berbeda dengan yang C. Yang C itu adalah negatif 5 kali 5 kali 5 kali 5. Di sini ada 6 ya. Kali 5 kali 5 ya. Ini ada sebanyak 6 kali. Tetapi ingat di sini negatifnya ada di luar, maka ini sama dengan negatif 5 pangkat 6. Jadi yang dipangkatkan adalah 5-nya. Tanda negatifnya ini tidak ikut dipangkatkan. Ya. Sehingga nanti hasilnya negatif. Ya, sehingga ini berbeda ya. Jadi beda antara negatif 5 pangkat 6 dengan negatif 5 pangkat 6 ini tidak sama. Ya. Jadi kalau negatif 5 dipangkatkan 6 itu berarti semua ya negatifnya ikut ya di dalam kurung. Oke, untuk nomor 1 tidak ada masalah. Saya lanjutkan untuk soal nomor 2. Tentukan hasil dari ya, hasil dari 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 5. Nah, di sini langsung saja ya. Jadi kalau kita jawab yang A 4 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 5. Karena ini saya kira masih kecil, cukup langsung aja dipangkatkan. 4 pangkat 2 itu 16, 16 ya. Kali 4 berarti 64 ya, 64. Ditambah 2 pangkat 5 itu 32. Jadi hasilnya adalah 96. Kemudian yang B itu 4 pangkat negatif 3 ditambah 2 pangkat negatif 5 ya. Jadi kita ingat ya, ingat di sini bahwa A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N ya. Jadi ini yang perlu kita ingat-ingat. Nah, sehingga di sini menjadi apa? 1 per 4 pangkat 3 ditambah 1 per 2 pangkat 5. Nah, hasilnya berapa ini? 1 per 64 dibagi 1 per 32. Nah, ini bisa bisa disederhanakan, disamakan penyebutnya menjadi per 64 ya, jadi 1 per 64 ditambah ini per 64 karena 32 jadi 64 itu kalikan 2 maka yang atas kalikan 2 berarti ini 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 3 per 64. Ya, seperti itu. Kemudian yang C, ya C, ingat bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N, ya karena bilangan pokoknya sama, itu sama saja dengan A pangkat M kurangi N. Ya, ini juga perlu diingat. Sehingga yang C, negatif 7 pangkat 11 dibagi dengan negatif 7 pangkat 3. Ini sama saja dengan negatif 7 dipangkatkan 11 kurangi 3. Ini sama dengan negatif 7 pangkat 8. Nah, oke, seperti ini. Nah, sehingga nanti bisa dikalikan negatif 7 kali negatif 7 dan seterusnya ya bisa dihitung.
Oke, nomor 2 sudah. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 3. Tentukan nilai dari 27 pangkat 2 per 3. Kalau kita jawab, ya, yang A, 27 pangkat 2 per 3. Nah, ini pangkat pecahan seperti ini kita lihat bilangan pokoknya 27. 27 itu bisa disederhanakan itu berapa pangkat berapa ya. Ternyata 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Nah, ini 27 ini. Nah, kemudian pangkat 2 per 3. Nah, yang perlu kita ingat di sini, ya, ingat, yaitu apa? A pangkat M dipangkatkan lagi N, itu hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Ya, ini. Nah, sehingga ini sama dengan berapa ini? 3 pangkat 3 dikali 2 per 3. Nah, 3 dibagi 3, 1. Ya, 3, ini kan 3 kali 2 per 3 berarti sama saja dengan 3 dibagi 3. Ini 1, ya tinggal 2 saja. Berarti sama dengan 3 pangkat 2. Karena ini habis ya, bagi. Nah, berapa ini nilainya? 9. Ya, 9. Nah, kemudian yang B. Yang B 64 dipangkatkan 2 per 3. Jadi sama dengan yang ini, 64 itu adalah 4 pangkat 3. Ya, pangkat 2 per 3, jadi sama. Ini menjadi 4 pangkat 3 dikali 2 per 3. Nah, hasilnya berapa di sini? Hasilnya adalah 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu berapa? 16. Ya, oke, seperti itu. Ya. Ini hanya kita mengingat materi kita di awal-awal kelas 9 ya. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 4. Ubahlah dalam pangkat positif. Ingat ya, jadi eh, untuk diingat bahwa A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Nah, tetapi kalau 1/A pangkat negatif N itu sama saja dengan apa? A pangkat N. Ya, jadi kalau ada di bawah, biar jadi positif, ini ditaruh di atas, tandanya berubah jadi positif. Ini di atas, turun jadi pangkatnya positif. Gitu ya. Nah, jadi untuk yang A, 2 pangkat negatif 4, ya berarti sama dengan 1/2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 berapa? Nih kalau misalkan diminta untuk menghitung ya kita hitung. Tapi karena ini hanya disuruh mengubah ya. Ya disuruh mengubah ya udah. 1/2 pangkat 4. Kemudian yang B, A pangkat negatif 3 ya sama saja dengan 1/A pangkat 3. Terus yang C, 2 2P pangkat negatif 5. Nah, di sini kita harus hati-hati. Yang dipangkatkan negatif 5 itu adalah P-nya. 2-nya tetap, berarti 2 masih di atas. 2 per P pangkat 5. Itu. Nah, kalau yang yang dipangkatkan itu 3X ya, karena di dalam kurung berarti ya, karena ini pangkat negatif 6 ya sama saja dengan berapa? 1/3X pangkat 6. Atau bisa juga kalau kurungnya dihilangkan jadi 1/3 pangkat 6 kali X pangkat 6. Ini juga bisa seperti ini. Dan yang E sama seperti nomor yang D, yaitu 4A
dikurung dipangkatkan negatif 4. Berarti sama aja dengan 1/4A dikurung pangkat 4. Sama aja dengan 1/4 pangkat 4 A pangkat 4. Jadi boleh seperti ini. Nah, kalau misalkan ini saya bisa tambah F-nya itu misalkan 3/2A pangkat negatif 3. Nah, ini yang dipangkatkan kan A-nya. Nah, seperti ini tadi, 1/A pangkat min N menjadi A pangkat N. Berarti ini sama saja dengan 3. A-nya naik, berarti 3A pangkat 3/2. Tuh. Oke, bisa ya. Kita lanjut lagi soal nomor 5. Sederhanakan. Ini disuruh menyederhanakan. Baik, kita akan jawab ya. Yang A, 2/6 dikali 3/6 dikali akar 6. Nah, ini sama saja dengan kita mengalihkan ini yang bulat-bulat ini ya. Jadi sama saja dengan 2 kali 3, 2 kali 3 kali 1 ini ya. Kemudian kali akar 6 kali akar 6 kali akar 6. Nah, ini 2 kali 3 kali 1 itu 6. Kemudian ini juga 6. Berarti kali 6 kali akar 6. Jadi sama dengan berapa ini? Sama dengan 36 akar 6. Itu. Kemudian B, 5 akar 3 ditambah 4 akar 3 ditambah 6 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Nah, ini kita akan menggunakan hukum distributif ya, distributif. Yaitu apa? Ini karena ini ada akar 3 berarti 4 ya akar 3-nya kita keluarkan jadi 5 ditambah 4 kalikan akar 3 ya. Nah, ini 5 kalikan akar 3, ini 4 kalikan akar 3. Berarti sama aja ditulis seperti ini dengan menggunakan hukum distributif. Kemudian ini akar 2-nya keluar, jadi 6 kurangi 3 dikali akar 2. Sehingga ini 9 akar 3 ditambah, ini berapa? 3 akar 2. Nah, ini sudah sederhana, ini sudah sederhana. Oke, kemudian yang selanjutnya untuk C ya, C. 10 per akar 5. Nah, ini akan sama dengan 10 per akar 5 dikali 1. 1 dinyatakan dengan akar 5 per akar 5. Sehingga akan diperoleh 10 kali akar 5 itu 10 akar 5. Akar 5 kali akar 5 itu 5. Berarti per 5. Nah, kemudian 10 dibagi 5 itu 2. Kalikan akar 5. Ini hasilnya ya. Yang C. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang D. D. Yang D 1 per akar 2 ditambah akar 3. Nah, ini akan sama dengan 1 per akar 2 ditambah akar 3 dikali dengan akar 2 kurangi akar 3 per akar 2 kurangi akar 3. Nah, sehingga sama dengan 1
dikali akar 2 min akar 3 per, ya kita ingat di sini, jadi kalau ada A tambah B kali A kurangi B, itu akan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini sama saja dengan akar 2 dikuadratkan, akar 2 dikuadratkan dikurangi akar 3 dikuadratkan. Nah, sehingga ini akar 2 kurangi akar 3 per, ya ini akar 2 dikuadratkan itu 2, ini dikuadratkan itu 3. Nah, sehingga sama dengan berapa ini akar 2 dikurangi akar 3 per min 1. Atau bisa ditulis min, ya, akar 2 kurangi akar 3. Atau bisa juga ditulis ini dibalik. Ini min ini dikalikan akar 2 itu jadi min, yang ini min kali dengan min plus. Jadi bisa ditaruh di depan akar 3 kurangi akar 2. Ini juga boleh. Ya, bagaimana? Bisa ya? Kita lanjut lagi. Ya, soal berikutnya yaitu ini misalkan ini saya tambah lagi ada satu soal, misalkan seperti ini. Nah, ini disuruh menyederhanakan 3 akar 6 dikali 5 akar 3. Nah, di sini kita bisa 3 dan 5-nya kita kalikan. 3 kali 5, kemudian kali akar 6 kali akar 3. Nah, ini 15. Akar 6 itu bisa ditulis menjadi akar 2 kali akar 3. Ini akar 6. Nah, kemudian kalikan akar 3. Nah, sehingga di sini kan sama dengan 3. Ya, berarti 15 kali 3. Jadi 15 kali akar 2 kali 3. Nah, di sini 15 kali 3 itu 45 dikali akar 2. Gitu. Oke, bisa ya, anak ya. Baik, kita lanjut lagi. Oke. Bagi yang baru bergabung, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan ya bisa di-subscribe atau di klik subscribe-nya, diklik juga loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika saya sudah mengupload video lagi ya. Baik, kita lanjut lagi ya untuk soal nomor 6. Sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 5 akar 7 dan 2 akar 7. Nah, jadi belah ketupat itu gambarnya itu kan diagonalnya itu saling tegak lurus membagi 2. Ya, ini kalau dibuat jadi seperti ini. Ya, kira-kira ya, ini sama dengan ini sama. Nah, jadi ini sisinya juga sama. Oke. Nah, kemudian ini diketahui belah ketupat. Diketahui belah ketupat dengan diagonal satunya itu 5 akar 7, diagonal 2-nya itu 2 akar 7. Ditanya luas belah ketupat. Luas belah ketupat itu diagonal 1 dikali diagonal kedua dibagi 2. Nah, sehingga akan kita dapatkan ya, berarti 5 akar 7 dikali 2 akar 7 dibagi 2. Ini ada 2, karena ini perkalian, ini bisa dibagi habis.
Nah, berarti 5 dikali akar 7 kali akar 7 itu 7. Berarti 5 kali 7. Jawabannya 35. Oke, saya. Nah ya. Nah, ini nomor 6. Kita lanjut lagi soal nomor 7. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut ini. Ya, nomor 7. Nah, mencari akar-akarnya bagaimana? Ya, untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, kita ingat lagi, ya kita ingat kembali. Nah, untuk pemfaktoran dari X kuadrat ditambah B kuadrat, salah. Jadi X kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan X ditambah M kali X dikurangi ditambah N. Di mana ya dengan M ditambah N itu sama dengan B dan M dikali N sama dengan C. Berarti kita cari M dan N-nya dulu baru ke sini gitu ya. Nah, juga jika AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka ya ini juga dicari M ditambah N sama dengan B, M dikali N itu sama dengan A kali C, karena ini A-nya tidak sama dengan 1. Ya. Sehingga akan diperoleh menjadi AX ditambah M dikali AX ditambah N per A. Gitu. Nah, ini rumus ini yang harus kita ketahui ya, harus kita ketahui. Nah, sehingga untuk yang A 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 15 sama dengan 0. Ya, kita akan cari M dan N dulu. Ya, jadi di sini M ditambah N sama dengan negatif 1 karena B-nya negatif 1. Kemudian M dikali N sama dengan 2 kali negatif 15 atau sama dengan negatif 30. Sehingga akan diperoleh M dan N-nya berapa? M dan N. M-nya sama dengan berapa? N-nya sama dengan berapa juga gitu ya. Nah, ya, sama dengan berapa? Nah, cara mencarinya gimana ini ya? Nah, kita akan menggunakan ini. Kalau kesulitan negatif 30 itu ya itu diperoleh dari negatif 1 kali 30, negatif 2 kali 15, negatif 3 kali 10, kalau 4 tidak, kemudian negatif 6, negatif 5 dengan 6, negatif 6 dengan 5, kemudian negatif 10 dengan 3, negatif 15 dengan 2, negatif 30 dengan 1. Nah, ini perkaliannya. Nah, kemudian pasangan-pasangan bilangan ini yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1 yang mana? Yaitu ini ternyata pasangannya ini. M-nya negatif 6, N-nya 5.
gitu ya. Nah, maka ini kemudian A-nya kan 2, berarti 2X dikurangi 6 dikali 2X ditambah 5 ya, dibagi A-nya 2 sama dengan 0. Nah, kemudian ini ada yang bisa disederhanakan. Yang atas itu 2X dikurangi 6, 2-nya kita keluarkan. 2 kali X kurangi 3 ya. Karena 2 kali X, 2X. 2 kali min 3 itu min 6X. Kali 2X ditambah 5 per 2 sama dengan 0. Nah, di sini habis ya. Sehingga tinggal X kurangi 3 dikali 2, X ditambah 5 sama dengan 0. Hasilnya, nah di sini X min 3 sama dengan 0 atau 2X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, sehingga di sini X-nya ketemu 3, di sini 2X sama dengan min 5, X-nya sama dengan min 5 per 2. Jadi akar-akarnya adalah ini ya. X sama dengan 3 dan X sama dengan min 5 per 2. Ini saya tes dulu. Nah, habis. Ya. Baik, ini yang A ya. Ini masih ada B, C, dan D. Jadi X sama dengan 3 dan X sama dengan min 5 per 2. Ya, kita karena tidak cukup ya, di lembar berikutnya yang B sekarang. Ya. Yang B, X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, di sini kita cari M dan N-nya ya. Jadi dicari M ditambah N sama dengan min 10. Kemudian M dikali N sama dengan min 24. Nah, berapakah M dan berapakah N? Ya. Berarti M-nya kalau dikalikan min 24, kalau ditambah menjadi min 10 itu berarti min 12 dengan 2. Ya, ini kalau dikalikan min 24, kalau dijumlah min 10. Sehingga diperoleh X min 12 dikali X ditambah 2 sama dengan 0. Di sini X-nya langsung X min 12 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 12. Ini X min plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Ini yang B ya, yang B. Oke, kita lanjut untuk yang C. Yang C, CX kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, di sini M ditambah N sama dengan min 6. M dikali N sama dengan 9. Nah, berapakah M dan N-nya? Maka M-nya min 3, N-nya juga min 3. Sehingga diperoleh X min 3 kali X min 3 sama dengan 0. Ya. Atau ini kan sama ini, berarti sama saja dengan X min 3 kuadrat sama dengan 0. Berarti
X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Nah, karena penyelesaiannya kembar, akar-akarnya kembar, maka cukup ditulis 1 kali. Jadi X sama dengan 3. Ya. Kalau soal urean, maka ini bisa ditulis jadi akar-akar persamaan X kuadrat kurangi 10X dikurangi 24 sama dengan 0 adalah gitu ya, adalah X sama dengan 12 dan X sama dengan negatif 2. Ya, akar-akarnya. Kalau di sini juga ya, jadi akar-akar persamaan dari X kuadrat kurangi 6X ditambah 9 sama dengan 0 adalah apa? X sama dengan 3. Ya, bagaimana anak bisa dimengerti ya, bisa dipahami. Baik, kita akan lanjut lagi untuk yang karena ini sudah C berarti yang D. Nah, sekarang yang D yaitu 2X kuadrat ditambah 5X kurangi 12 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini M ditambah N sama dengan 5, sedangkan M dikali N sama dengan 2 kali negatif 12 atau negatif 24. Nah, jadi M-nya berapa? N-nya berapa? Ya, jadi kita tulis di sini min 24 itu diperoleh dari min 1 kali 24, min 2 kali 12, min 3 kali 8, min 4 kali 6, min 6 kali 4, min 8 kali 3, min 12 kali 2, min 24 kali 1. Nah, sekarang yang kalau dijumlahkan hasilnya 5 yang mana ini? Nah, ternyata ini ya, min 3 dengan 8. Nah, jadi ini min 3, ini 8. Sehingga diperoleh 2X dikurangi 3 kali 2X ditambah 8 per 2 sama dengan 0. Ini sederhana, berarti tetap 2X min 3. Terus yang ini bisa dikeluarkan duanya. 2 kali X ditambah 4. Nah, per 2 sama dengan 0. Ini 2 dibagi habis, tinggal 2X min 3 kali X plus 4 sama dengan 0. Di sini 2X min 3 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 3, artinya berapa ini? X-nya sama dengan 3 per 2. Ya. Kemudian yang ini, X ditambah 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 4. Nah, sehingga jadi akar persamaan 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 12 sama dengan 0 adalah berapa? X sama dengan min 4 dan X sama dengan 3 per 2. Oke, seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami ya, sahabat MS semuanya. Oke, ini A, B, C, D sudah. Ya. Berarti langsung
Nomor 8. Jika P dan Q merupakan akar-akar persamaan kuadrat 5x kuadrat tambah 15x dikurangi 8 sama dengan 0, tentukan nilai P ditambah Q. Nah, kita ingat jadi ya, ingat bahwa akar-akar persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, sehingga diperoleh X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Ya. Kemudian X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Ya. Nah, sehingga jika P dan Q akar-akar dari 5x kuadrat ditambah 15x dikurangi 8 sama dengan 0, maka P ditambah Q sama dengan apa? Min B per A, yaitu min 15 per A-nya 5. Jadi sama dengan negatif 3. Ya. Nah, P ditambah Q itu negatif 3. Nah, kalau diminta P kali Q berapa? Ya, min 8 per 5. Ya. Oke, kita akan lanjut lagi soal nomor 9. Persamaan kuadrat berikut ini yang hanya punya satu akar persamaan adalah. Jadi kita ingat kembali bahwa kalau diskriminannya lebih besar 0, itu mempunyai apa? Mempunyai dua akar berbeda. Sedangkan kalau D sama dengan 0, itu mempunyai dua akar sama atau satu akar saja. Ya, jadi karena sama jadi satu saja. Nah, kemudian kalau D sama lebih kecil 0, ini salah nulisnya. Oke, lebih kecil 0, maka tidak mempunyai akar, ya, tidak mempunyai akar. Nah, sehingga kita lihat yang A. Ya, yang A. X kuadrat min 6X ditambah 9 sama dengan 0. Ya, berarti D-nya kan sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya negatif 6 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya 9. Berarti 36 dikurangi 36 sama dengan 0. Berarti betul nih ya. Nah, ini yang A betul. Ini betul. Kemudian yang B. Ya, D-nya sama dengan B kuadrat. Ya, dari sini ya, yang B itu X kuadrat min 8X ditambah 25 sama dengan 0. Ya. D-nya sama dengan B kuadrat min 8 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 25.
Berarti ini sama dengan 64 kurangi 100. Ya, sama dengan 36. Negatif ya, negatif 36. Ini lebih kecil dari 0, berarti ini salah ya. Yang B salah. Kemudian yang C, X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Maka D-nya min 5 kuadrat kurangi 4 kali A-nya 1 kali 6. Ini sama dengan 25 kurangi 24 sama dengan 1. Nah, ini lebih besar 0. Jadi 2 akar nyata. Nah, kemudian yang D, X kuadrat kurangi 16X ditambah 8 sama dengan 0. Maka D-nya di sini, ya, salah ya. D-nya itu sama dengan min 16 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 8. Ya, oke, 16 kuadrat itu 296 ya, 296. Oke. Kita cari hmm, 256 ya, 256 dikurangi ini 4 kali 8 32. Berarti sama dengan 224. Ini lebih besar 0. Berarti ini juga salah. Jadi jawabannya adalah A ya. Jawabannya. Nah, jadi intinya kalau D-nya lebih besar 0 itu mempunyai dua akar yang berbeda. Kalau D sama dengan 0 itu mempunyai dua akar sama atau satu akar saja. Kalau lebih kecil 0, maka ini tidak mempunyai akar. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 10. Bentuklah kuadrat sempurna dari persamaan kuadrat. Nah, jadi X kuadrat kurangi 2X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang konstan ditaruh di sebelah kanan. Itu menjadi X kuadrat kurangi 2X sama dengan 2. Kemudian kedua ruas ditambah setengah dari koefisien X dikuadratkan. Berarti sama dengan X kuadrat kurangi 2X ditambah setengahnya dari ini. Ya, setengahnya min 2 per 2 ya. Setengahnya dikuadratkan. Nah, sama dengan 2 ditambah di sini juga sama min 2 per 2 dikuadratkan. Nah, ini kan min 1 ya. Jadi X kuadrat min 2X ditambah min 1 kuadrat kan itu sama dengan 2 ditambah dengan min 1 dikuadratkan. Nah, sehingga ini menjadi apa? X min 1 dikuadratkan di sini sama dengan 2, ini 1, 2 tambah 1, 3. Nah, jadi bentuk kuadrat sempurnanya adalah seperti ini. X min 1 kuadrat sama dengan 3. Ini X min 1 dikuadratkan ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Nah, bagaimana sahabat MS? Bisa dipahami ya? Oke, karena waktunya sudah 49 menit atau hampir 50, maka ini kita hentikan sampai di sini.
Jadi ini kita anggap sebagai partai yang pertama. Maka akan kita lanjutkan di partai yang kedua. Tentunya masih semangat bersama Mas Sulis di Cafe Matematika. Silakan ditunggu untuk video selanjutnya, ya, video partai yang kedua untuk pembahasan PAS Matematika kelas 9. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.